2. Pembuluh darah. Pada umumnya, dinding pembuluh darah tersusun dari 3 lapisan. 1. Lapisan terluar. Lapisan terluar tersusun dari jaringan serabut kolagen sehingga pembuluh darah dapat berkontraksi. 2. Lapisan tengah tersusun dari otot polos dan serabut elastis. 3. Lapisan dalam. Lapisan dalam berupa lapisan endotelium yang tersusun dari jaringan epitelium pipi sederhana yang membatasi rongga pembuluh. Menurut arah alirannya, pembuluh darah dapat dibedakan menjadi 2, yaitu A. Pembuluh nadi atau arteri, pembuluh yang mengalirkan darah keluar jantung. B. Pembuluh balik atau vena, pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Baik arteri maupun vena memiliki ujung yang bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil yang disebut pembuluh rambut atau kapiler. Darah yang mengangkut zat-zat makanan dan oksigen akan mencapai sel-sel tubuh melalui kapiler arteri. Sementara itu, zat sisa dan karbon dioksida akan diambil dari sel-sel tubuh oleh darah dan diangkut melalui kapiler vena. Pembuluh-pembuluh kapiler vena kemudian bergabung dalam vena besar. A. Pembuluh nadi atau arteri. Aorta merupakan pembuluh nadi terbesar yang keluar dari bilik kiri atau ventricle dexter. Arteri memiliki katup 1 pada pangkalnya, yaitu dekat jantung. Arteri memiliki lapisan elastis yang tebal sehingga mampu menerima tekanan darah yang berasal dari denyut jantung. Gerakan jantung memompa darah ke dalam pembuluh nadi mengakibatkan pembuluh ini berdenyut dan disebut denyut nadi. Denyut nadi dapat dirasakan dengan meraba daerah pergelangan tangan, di bawah ibu jari, atau daerah leher bawah atau pangkal leher. Pembuluh nadi terletak agak ke dalam dari permukaan tubuh. Jika terjadi luka yang merobek pembuluh nadi, darah akan memancar keluar. B. Pembuluh balik atau vena. Pembuluh balik besar ada 2 macam, yaitu pembuluh balik besar atas dan pembuluh balik besar bawah. Pembuluh balik besar atas atau vena cava superior berfungsi sebagai saluran darah dari kepala dan tangan ke serambi kanan jantung. Pembuluh balik besar bawah atau vena cava inferior berfungsi sebagai saluran darah dari tubuh dan kaki ke serambi kanan jantung. Pembuluh balik mempunyai lapisan elastis yang lebih tipis daripada pembuluh nadi, sehingga tidak sekuat dan selentur pembuluh nadi. Pembuluh balik atau vena memiliki katup di sepanjang pembuluh yang berguna untuk menahan aliran balik darah. Pembuluh balik besar bercabang-cabang menjadi pembuluh balik yang lebih kecil dan kemudian bercabang-cabang hingga paling kecil yang disebut venula atau capillary vena.
Gerakan darah dalam vena sangat dipengaruhi oleh kontraksi otot polos yang terdapat pada dinding pembuluh balik. Denyut pembuluh balik tidak terasa. Pembuluh balik letaknya dekat permukaan tubuh. Jika terjadi luka yang merobek pembuluh balik, darah tidak memancar. Tiga, pembuluh rambut atau kapiler. Diameter pembuluh kapiler berukuran sangat kecil, yaitu kira-kira sebesar sel eritrosit yang berukuran 7,5 mikron. Panjang pembuluh kapiler pada manusia sekitar 90.000 km atau seluas kurang lebih 1.000 meter kuadrat. Pembuluh kapiler inilah yang berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh sehingga darah sampai ke sel-sel tubuh. Di dalam sel-sel jaringan tubuh, darah mengangkut oksigen dari paru-paru dan zat-zat makanan dari saluran pencernaan ke seluruh jaringan tubuh.